Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, di tengah persaingan smartphone yang semakin sengit, perusahaan asal Korea Selatan LG Electronics dikabarkan mempertimbangkan untuk menghempaskan bisnis smartphone-nya tahun ini yang memang sudah defisit selama 23 kuartal berturut-turut. Lantas sebenarnya seberapa besar pengaruh segmen smartphone bagi pendapatan perseroan dan juga bagaimana posisi smartphone LG di kancah pasar global? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Kalah Bersaing, LG tutup bisnis ponsel. Nah, LG Electronics mengisyaratkan akan ada perubahan besar dalam pengoperasian segmen smartphone-nya. Hal tersebut disampaikan di tengah rumor yang beredar bahwa perusahaan asal negeri ginseng tersebut akan menjual unit bisnisnya yang merugi itu. Nah, di tengah perusahaan yang sedang mempertimbangkan semua tindakan yang mungkin dilakukan, ada desas-desus bahwa vendor ponsel itu mungkin bersiap untuk memperkecil atau mungkin membongkar unit bisnis perangkat selulernya. Nah, LG mengatakan telah sampai pada titik di mana perusahaan perlu membuat keputusan untuk unit bisnis mobile communication-nya. Memang sih ini bukan pertama kalinya LG diisukan akan menutup bisnis ponsel. Pada 2019 lalu, isu yang sama sempat rembus dan dibantah oleh perusahaan. Nah, desas-desus terus berlanjut karena LG mencatatkan defisit di mana dalam 5 tahun terakhir, bisnis smartphone LG ini merugi hingga 4,5 miliar dolar. Nah, sejak kuartal kedua 2015 hingga tahun lalu, bisnis smartphone LG terus mencatatkan kerugian operasional selama 23 kuartal berturut-turut. Nah, berbagai cara dilakukan LG ini untuk membalik peruntungan. Di tahun lalu, LG membuat keputusan yang cukup berani, yaitu untuk meninggalkan merek smartphone seri G dan juga memulai proyek smartphone baru dengan meluncurkan 2 ponsel andalan, yaitu LG Velvet dan juga LG Wing. Nah, selain itu, LG sebelumnya telah mencoba menarik perhatian konsumen dengan merilis G7, kemudian V40, G8, dan juga V50 ini untuk bisa bersaing dengan Samsung dan juga Huawei, tapi ternyata itu belum cukup untuk mendorong pangsa pasarnya. Nah, di awal tahun 2021 ini pun LG mengalihkan fokusnya pada ponsel rollable-nya yang layarnya ini bisa digulung sebagai upaya untuk membedakannya dari para pesaing. Lantas seberapa besar kontribusi segmen smartphone pada pendapatan perseroan? Kita lihat di slide berikutnya. Hingga kuartal 3 2020, LG Electronics ini berhasil meraup pendapatan hingga 14,2 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 7,8% secara tahunan. Nah, menurut LG pertumbuhan tersebut ini didorong oleh penjualan yang kuat dari produk peralatan rumah dan juga dari home entertainment. Kita lihat secara rinci ini diantaranya pendapatan LG Home Appliance dan juga Air Solution Company ini menyumbang hingga 5,18 miliar dolar terhadap pendapatan perseroan. Lalu LG Home Entertainment Company ini berkontribusi 3,09 miliar dolar Amerika Serikat atau ini naik 14,3% secara year on year. Kemudian pendapatan dari LG Vehicle Component ini sebesar 1,39 miliar dolar Amerika Serikat terhadap pendapatan LG Electronics secara keseluruhan. Lalu ada juga LG Business Solutions yang berkontribusi 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ini ada bisnis smartphone LG atau segmen LG Mobile Communications yang menghasilkan pendapatan 1,28 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang kuartal ketiga tahun lalu. Namun segmen smartphone LG ini mencatatkan kerugian operasional sebanyak 125 juta dolar dan ini adalah kerugian ke-23 bisnis ponsel tersebut secara kuartal berturut-turut, tetapi perusahaan Korea Selatan ini mengatakan bahwa tingkat kerugiannya ini sebenarnya lebih sempit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, bahkan kuartal sebelumnya. Lantas berapa besar sih pangsa smartphone LG secara global? Nah, berdasarkan dari data Counterpoint, kehadiran LG di pasar ponsel pintar global ini semakin berkurang gitu ya. Kalau kita lihat pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, LG mengirimkan sebanyak 6,5 juta unit smartphone atau turun 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pangsa pasar LG di smartphone secara global ini hanya sebesar 2%. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pengiriman smartphone global sebenarnya turun 1,3%. Namun ini mengindikasikan bahwa pasar smartphone global telah membaik setelah terpuruk beberapa kuartal sebelumnya akibat pandemi corona. Nah, pelonggaran karantina wilayah di beberapa negara menjadi faktor utama pemulihan industri smartphone global. Nah, permintaan ponsel low-end pun ini semakin meningkatkan persaingan di segmen kelas bawah bagi para vendor.
Secara global kalau kita lihat ini di sepanjang kuartal 3 2020, Samsung ini lagi-lagi berada di urutan teratas merajai pangsa pasar smartphone global dan kembali menggeser Huawei. Pangsa pasar pabrikan Korea Selatan ini mengirimkan 79,8 juta unit, dengan kata lain ini menguasai 22% di pangsa pasar smartphone global. Kontributor utamanya yaitu berasal dari pertumbuhan Samsung di India yang hampir mencapai 40% secara year on year berkat ponsel yang dijual dengan harga di bawah $250 Amerika Serikat atau sekitar 3,7 juta rupiah. Selanjutnya di posisi kedua ada Huawei yang menguasai pangsa pasar hingga 14% dengan pengiriman hingga 50,9 juta unit. Lalu disusul Xiaomi. Nah, ini untuk pertama kalinya Xiaomi melampaui Apple dengan meraup pangsa pasar 13% dengan mengirimkan hingga 46,2 juta unit. Di mana India dan China ini menjadi pasar utama Xiaomi dengan kontribusi hingga 53%. Adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di India ini makin membuka peluang Xiaomi yang memang mendominasi segmen smartphone murah. Kemudian ada Apple ini juga yang sepanjang kuartal 3 2020 mengirimkan hingga 41,7 juta unit. Dengan kata lain menguasai hingga 11% smartphone global. Dan kemudian di posisi kelima ini ada Oppo dengan pangsa pasar 8% atau mengirimkan 31 juta unit secara global. Dan temuan menarik lainnya secara keseluruhan gitu ya, memang sejak 2019 ada perubahan strategi dari para produsen smartphone ini untuk bisa menguasai pangsa pasar global. Misalkan saja Samsung nih mengubah target pemasaran seri Galaxy A mereka menjadi ke kelas menengah. Kemudian Apple ini juga mengambil langkah serupa dengan meluncurkan iPhone 11 dengan dibanderol harga lebih murah dari pendahulunya. Jadi sengitnya kompetisi memang memaksa para produsen smartphone ini harus terus melakukan inovasi, kemudian update teknologi terkini dan juga tentunya dengan harga yang kompetitif. Beberapa brand bahkan menggunakan brand ambassador untuk meningkatkan ekuitas merek mereka. Jika tidak gesit, kita tunggu saja bakal segera menyusul nama-nama lainnya seperti Nokia, BlackBerry hingga Sony Ericsson.